Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak, ya Pak, kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, Bu absen dulu siapa yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir ya, semua hadir. Ya. Sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Tolong Ajim pimpin doanya. Doa mau belajar. Materi kita hari ini yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Nah, sebelum kita ke materi ini, ditanyakan apakah kalian pernah melihat atau menyaksikan pernikahan? Pernah tidak? Pernah. Nah, di situ kalian melihat kan ada apa saja di sana? Ya, ada mempelai laki-laki, ada wali, saksi, penghulu sama dengan wali kan. Kita ke materinya, ini perlu kalian ketahui tujuan pembelajaran kita seperti apa. Di sini yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Jadi bagaimana pernikahan menurut ajaran Islam. Dan yang kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang terakhir, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Jadi di dalam agama Islam pernikahan itu tidak hanya ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian ada penghulu atau wali nikah, tidak seperti itu. Tapi ada syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui dan kita patuhi di dalam pelaksanaan tersebut. Nah, tadi sudah kita pelajari, kita bahas pengertian dari pernikahan. Kemudian kriteria apa saja untuk mencari pasangan? Bukan tadi. Nah, dari dua pelajaran yang sudah kita bahas tadi, ada yang ditanyakan atau ada yang belum kalian pahami? Lu bertanya. Oke, jadi Apa hukum pernikahan lu? hukum pernikahan. Yang lain boleh dijawabkan dulu, apa saja hukum-hukum dari pernikahan? Aisyah? Yang pastinya wajib pakai. Oh, hukum pernikahan wajib. Selain wajib, adakah lagi hukum pernikahan? Yang paling dah sunnah. Rizky? Hai? Ya, perhatikan slide berikut ini. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya makruh, ada yang namanya haram, dan ada namanya jaiz. Jadi tidak hanya wajib tetapi ada ini. Suatu pernikahan ini, maka hukumnya ini. Tergantung dari pernikahan itu tersebut. Ya. Sekarang kita mempelajari rukun dan syarat pernikahan. Nah, yang pernah melihat atau menyaksikan pernikahan ada tidak calon suami atau mempelai laki-laki? Ada. Calon istrinya? Ada. Walinya? Ada. Saksi? Ada. Ijab? Ada. Ada. Nah, jadi ada 5 lah rukun dan syarat pernikahan. Adanya calon suami atau mempelai laki-laki, ada calon istri, mempelai perempuan, ada wali. Kemudian ada saksi 2 orang saksi, kemudian ada ijab dan qabul. Jadi ada ini ada video pembelajaran tentang pernikahan. Bisa kalian simak dulu. Ini tentang pernikahan.
Gajah seperti ini, besar. Semut Kecil. iya. Oke, sama-sama. Siap? Satu, dua, tiga. Gajah semut Kecil. gajah semut Kecil. semut Kecil. gajah Ajim semut Kecil. Elita gajah Besar. ayo semut Besar. ayo ayo Baju. Janji. Tadi kita sudah belajar pengertian, kemudian ada namanya kriteria dalam memilih pasangan, misalkan calon suami atau calon istri. Kemudian hukum pernikahan, tujuan pernikahan. Sekarang kalian mempraktekkan bagaimana prosesi akad pernikahan. Jadi nanti dibagi siapa yang menjadi walinya, siapa menjadi mempelai laki-laki, mempelai perempuannya, siapa menjadi saksinya. Oke. Silakan dibagikan dulu kelompoknya siapa yang berperan sebagai wali, mempelai laki-laki perempuan, dan saksinya. Ya, tadi kita sudah belajar pengertian, kemudian ada namanya kriteria dalam memilih pasangan, misalkan calon suami atau calon istri. Kemudian hukum pernikahan, tujuan pernikahan. Sekarang kalian mempraktekkan bagaimana prosesi akad pernikahan. Jadi nanti dibagi siapa yang menjadi walinya, siapa menjadi mempelai laki-laki, mempelai perempuannya, siapa menjadi saksinya. Oke. Silakan dibagikan dulu kelompoknya siapa yang berperan sebagai wali, mempelai laki-laki perempuan, dan saksinya. Nah, anak-anak, sekarang kalian perhatikan ada beberapa teman kalian yang mempraktekkan bagaimana prosesi pernikahan ijab dan kabul. Tolong diperhatikan ya. Oke, silakan dipraktekkan. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau saudara Ananda Bahrul Rizki bin Haji Alan dengan anak saya yang bernama Jubaidah binti Haji Hamdi dengan mas kawinnya berupa uang tunai senilai 1 miliar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Jubaidah bin Haji Hamdi dengan mas kawin yang tersebut tunai. Sah. Nah, sekarang kalian sudah menyaksikan bagaimana prosesi pernikahan ijab dan kabul. Ijab dan kabul itu ada dua kata, ijab dan kabul. Jadi ijab itu diucapkan oleh dari walinya, kemudian kabul itu diucapkan dari mempelai laki-laki. Nah, ya sekarang silakan ke kursinya masing-masing dulu. Oke. Ya, sudah kita pelajari tadi, materi kita indahnya membangun mahligai rumah tangga. Tadi kita sudah mengetahui apa itu definisi dari pernikahan, kemudian kriteria apa saja untuk memilih pasangan, kemudian hukum apa saja di dalam pernikahan. Kemudian kalian tadi sudah menyaksikan video. Bagaimana videonya tadi? Bisa dipahami, menarik tidak? Yang terakhir tadi adalah praktek tentang ijab kabul atau praktek tentang pernikahan. Biasanya kalian saksikan kan, tadi kalian menyaksikan lagi bagaimana prosesi ijab dan kabul. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi sebelum Ibu tutup pembelajaran kita. Silakan, Aisyah. Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Bagaimana pandangan rumah tangga hingga pulang di sunnah? Hukum talak menjadi sunnah di dalam rumah tangga atau pernikahan. Talak itu sangat dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana talak itu menjadi sunnah? Nah, dengan syarat apabila
apabila laki-lakinya atau si suami tidak bisa lagi menunaikan kewajibannya seperti tidak bisa menafkahi lagi. Kemudian apabila si wanita tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai pasangannya atau sebagai seorang istri, jadi seperti itu tidak bisa menunaikan kewajibannya, si suami maupun istri. Kira-kira bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu rasa kalian sudah mampu memahami bagaimana definisi nikah, ketentuannya menurut ajaran Islam, dan kalian sudah menyaksikan video, kemudian menyaksikan ijab kabul secara langsung tadi kan yang dipraktekkan teman kalian tadi. Nah, Ibu harapkan pelajaran kita ini nanti memberikan manfaat untuk kita semua. Ya, Ibu akhiri, Ibu tutup dengan kita sama-sama mengucapkan hamdalah Allah.